Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang doa. Di dalam Alkitab kita menemukan aja banyak sekali doa, dan biasanya yang terkenal itu di dalam perjanjian lama yaitu doa Yabes. Di dalam perjanjian baru doa Bapa kami ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus dia sekali banyak menyampaikan tentang doa. Dan salah satunya doanya adalah ketika dia berdoa untuk jemaat di Efesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat ada 3 kali Rasul Paulus berkata, aku berdoa, dan aku berdoa. Mari kita bedah satu persatu. Hal yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi ketika Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan, dia menyampaikan supaya jemaat di Efesus dikuatkan ya, dan diteguhkan hatinya supaya mereka semakin mengasihi Tuhan. Dan ini pelajaran yang berharga buat kita supaya ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak boleh takut, tetapi kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada roh Tuhan yang ada dalam hati kita. Nah, roh Tuhan inilah yang menguatkan dan meneguhkan batin kita. Lalu dikatakan di sana, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ketika ada Roh Kudus di dalam hati kita diteguhkan, hati kita dikuatkan, maka iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu kemudian, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ketika iman itu tumbuh, kita semakin kuat, semakin berakar di dalam kasih Tuhan. Jadi itu hal yang pertama Bapak Ibu. Hal yang kedua Rasul Paulus berkata ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Hal yang kedua yang Rasul Paulus inginkan bagi orang percaya terkhusus di Efesus dan juga bagi kita yang hidup di zaman anugerah ini adalah supaya kita dapat memahami betapa luar biasanya kasih Tuhan ya. Karena di sana yang dipakai adalah lebar, panjang, tinggi dan dalam. Berarti kasih Tuhan sangat luar biasa dahsyatnya, sangat luar biasa besarnya kalau diumpamakan seperti itu. Jadi ini menjadi catatan penting bagi kehidupan kita supaya kita sadar betul bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita. Jadi apa yang mesti kita khawatirkan lagi? Karena kasih Tuhan sangat besar ya, sangat besar dalam hidup kita. Maka sikap kita adalah kita harus paham, memahami betul seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Kalau engkau ada dalam persoalan yang besar hari-hari ini, percayalah bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada apapun. Tidak ada yang dapat menggantikan kasih Tuhan di dalam hidupmu kalau engkau tetap percaya kepadanya. Tetap bersandar teguh kepada Tuhan karena Tuhan adalah kekuatan kita. Itu yang kedua. Lalu hal yang ketiga di sana dikatakan, aku berdoa ayat 19b supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wow, luar biasa. Jadi kepenuhan Allah di dalam hidup kita hanya terjadi kalau kita bisa melakukan hal yang pertama dan hal yang kedua tadi. Hal yang pertama adalah supaya kita dikuatkan, diteguhkan khususnya untuk iman kita semakin dalam lagi di dalam Tuhan. Ketika iman kita bertumbuh, maka kita bisa memahami betul bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita. Ketika kita sadar betul, maka kita akan sampai pada level yang namanya kepenuhan Allah. Kalau kita melihat hal yang pertama tadi, Rasul Paulus berkata supaya jadi Tuhan yang menguatkan hati kita. Tuhan yang menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita. Lalu kemudian di bagian yang kedua, kita yang memahami
akan kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Nah, ketika kita bisa memahami kasih Tuhan, maka hal yang ketiga ini akan terjadi, kepenuhan Allah di dalam hidup orang percaya. Jadi ini 3 hal yang menjadi pelajaran penting bagi kita pada sore hari ini. Yang pertama, Tuhan menguatkan hati kita, Tuhan meneguhkan hati kita, kita bertumbuh di dalam iman dan dibangun di atas kasih. Lalu kemudian kita memahami kasih Tuhan yang luar biasa itu dan kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehingga kepenuhan Allah dapat terjadi secara luar biasa dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.